Salam hangat kepada semuanya. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dalam mata kuliah Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang gizi remaja. Kita ambil pengertian dari remaja terlebih dahulu. Dalam suatu pengertian, remaja adalah suatu periode kehidupan antara 11 sampai 21 tahun. Periode waktu remaja relatif pendek, namun terjadi perkembangan yang besar dalam fisik, biokimia, kognitif, dan emosional. Seperti dijelaskan oleh R.E. Johnson dalam Adolescent Growth and Development di dalam artikel berjudul Adolescent Medicine, masa pubertas remaja perempuan dimulai lebih awal, yakni dari 10,5 hingga 14 tahun. Sementara untuk remaja laki-laki, periode pubertasnya dimulai pada umur 12 hingga 16,5 tahun. Perkembangan kognitif dari remaja dimulai dari umur 12 hingga 16 tahun selama masa pertumbuhan dan perkembangan remaja. Sedangkan untuk perkembangan psikososial diawali pada umur ke-12 hingga yang terakhir pada umur 21 tahun. Setelah mengetahui hal tersebut, kita mengetahui ciri dari remaja, di antaranya peningkatan tinggi badan dan berat badan secara tajam selama proses pubertas dicapai 15-20% tinggi badan dewasa dan sekitar 45% masa otot dewasa. Sedangkan untuk perempuan akan mencapai titik peak velocity, di mana pada remaja wanita lebih cepat dibanding laki-laki, serta menstruasi terjadi selama 6-12 bulan setelah peak week velocity. Kemudian untuk peak week velocity pada wanita terjadi dalam 6-12 bulan setelah peak velocity yang terjadi bersamaan dengan menarki. Untuk kondisi menarki sendiri terjadi jika berat badan sudah sampai sekitar 47 kg dan lemak di dalam tubuhnya mencapai 17% berat badan, atau jika di Indonesia untuk remajanya sudah mencapai 40 kg. Untuk remaja laki-laki sendiri, peak week velocity terjadi bersamaan dengan peak week velocity. Selanjutnya kita bahas tentang komposisi tubuh dalam remaja. Untuk remaja laki-laki memiliki komposisi hormon testosteron dan androgen yang lebih banyak, serta laki-laki menyimpan lebih banyak tulang di dalam tubuhnya. Untuk remaja wanita memiliki komposisi hormon estrogen dan progesteron, serta tubuh remaja wanita menyimpan lebih banyak lemak. Wanita mempunyai presentase lemak tubuh 2 kali dibanding pria, sedangkan untuk ototnya 2/3 dibanding pria. Selanjutnya tentang kebutuhan gizi. Menurut Arisman tahun 2008, kebutuhan gizi remaja putra lebih banyak daripada remaja putri. Perkiraan energi untuk remaja putra berusia 11-18 tahun yaitu 13-23 kilokalori per cm, pada remaja putri dengan usia yang sama yaitu 10-19 kilokalori per cm. Untuk kebutuhan protein sendiri pada laki-laki juga lebih tinggi dari perempuan, yaitu pada umur 10-12 tahun kebutuhan protein laki-laki membutuhkan 40 gram per hari, pada usia 13-15 membutuhkan 57 gram per hari, dan pada usia 16-18 membutuhkan 55 gram per hari. Sedangkan pada perempuan pada usia 10-12 tahun kecukupan proteinnya sebanyak 50 gram per hari, untuk usia 13-15 sebanyak 57 gram per hari, dan pada usia 16-18 sebanyak 55 gram per hari. Dan untuk kebutuhan vitamin serta mineral sendiri bisa mencakup zat besi, kalsium, asam folat, vitamin C, dan vitamin D yang digunakan untuk menunjang selama masa pertumbuhan dan perkembangan. Pada usia remaja tidak sedikit juga di dalamnya ada yang mengalami penyimpangan perilaku makan yang diakibatkan baik faktor individu maupun faktor lingkungannya. Untuk kita ketahui beberapa penyimpangan perilaku makan yang biasa dilakukan oleh masa remaja, yaitu yang pertama, anoreksia nervosa, di mana penyimpangan ini adalah bentuk ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh dan ketakutan yang berlebihan dirinya menjadi gemuk walaupun kenyataannya kurus. Penyimpangan ini memiliki 2 tipe, yaitu restriksi, tidak melakukan perilaku kompensasi makanan seperti memuntahkan makanan maupun menggunakan pencahar. Yang kedua adalah binge eating, melakukan kompensasi makanan. Bentuk penyimpangan kedua yaitu bulimia nervosa, yaitu penyimpangan perilaku makan yang ditandai dengan konsumsi sejumlah besar makanan yang diikuti dengan mengeluarkannya kembali dengan cara memuntahkan, laksatif, olahraga berlebihan. Dan bentuk penyimpangan ketiga adalah binge eating disorder, yaitu di mana seseorang mengonsumsi sejumlah besar makanan dan merasa bahwa perilaku makan tersebut di luar kontrol. Setelah kita mengetahui banyak tentang gizi pada remaja, ada 7 pesan utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam bersama keluarga. 2. Biasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Berbanyak mengkonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Batasi mengkonsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Dan yang terakhir yaitu hindari merokok.
Jadi itulah pembahasan dan informasi terkait gizi remaja. Jika kamu mempunyai keluarga di rumah, teman maupun saudara yang sudah berada di usia remaja, perhatikanlah kebutuhan gizi yang ia terima dan jagalah ia untuk tidak melakukan penyimpangan perilaku makanan untuk memaksimalkan pertumbuhan perkembangannya selama masa tersebut. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.